Banggalah kalian kalau diberi label bahwa kalian adalah organisasi spesialis pelaksana Agustusan. Karena teman-teman lah yang merawat Indonesia dengan cara-cara yang sesungguhnya. Iya, tua dan muda itu bukan masalah umur, tapi masalah semangat. Di Jawa Barat itu ada 2 ketua Karang Taruna itu wakil bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa TV-mu sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam acara Klik Aja pada episode yang luar biasa pada pagi ini. Pada hari ini kita kedatangan tokoh muda inspiratif dari Kota Bandung. Kita akan berbicara mengenai gerakan anak muda di Kota Bandung, sehingga bukan hanya sebagai tempat main-main aja Kota Bandung itu, tapi menjadi tempat kreativitas anak muda dalam melakukan pembangunan. Bersama kita kali ini kita telah kedatangan Kang Andri Gunawan. Siap. Nama Kang? Alhamdulillah. Acaranya luar biasa. Klik aja. Klik aja. Pinter cari nama. Gimana Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya. Dan sekarang sehatnya tidak perlu divalidasi dengan hasil PCR. Gitu. Normal. Jadi cukup kelihatan muka nggak pucat ya. Ya. Tapi masih ada orang yang paranoid dengan yang bersin. Ya sekarang gitu. Terbiasa dengan yang bersin kembali menjadi new normal. Kalau dulu kenormalan itu orang lihat bersin biasa-biasa, akhirnya justru kembali melihat orang bersin biasa-biasa itu jadi new normal. Adaptasi lagi. Bersin biasa. Pemirsa TV-mu, Kang Andri ini adalah Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Belum setahun Kang? Udah lama kan. Kita jadi Ketua Karang Taruna sejak November 2019. Oh. Jadi 2019. Ketua Karang Taruna era pandemi. Jadi pandemi itu sudah? Selama pandemi itu jadi Ketua Karang Taruna. Hal yang nanti akan saya sampaikan itu meninggalkan kesan yang luar biasa. Meninggalkan kesan yang mendalam. Saya tuh pernah jadi pengurus Karang Taruna. Gini. Tingkat RW. Ya, kerjanya cuma setahun sekali. Jadi panitia Agustus. Ngurus 17. Jadi pasti awal Juli itu ketua RW Karang Taruna kumpul. Siapkan 17-an. Gitu barulah bergerak dari nyari dana, bikin acara dan lain-lain. Dan setelah itu hilang lagi. Nah, saya kira rata-rata hampir di semua RW Karang Taruna ya seperti itu. Iya. Nah, gimana Kang? Iya, Kang. Kalau dulu memang seolah-olah Karang Taruna adalah organisasi spesialis pelaksana 17 Agustusan itu seperti ledekan. Tapi saya kira dalam konteks hari ini itu menjadi sebuah kehormatan. Dulu mah diledek tah. Karang Taruna, wah organisasi spesialis Agustusan dulu. Malah sekarang saya ngobrol ke anak-anak di Karang Taruna tuh, banggalah kalian kalau diberi label bahwa kalian adalah organisasi spesialis pelaksana Agustusan. Dalam konteks lain gitu. Dalam konteks bagaimana kita ternyata memiliki sumbangsi terhadap perasaan kebangsaan yang hari ini hampir luntur. Betul. Jadi kalau nggak kita yang turun, siapa yang kalau saya sering sampaikan gini Kang. Ini hanya Karang Taruna, saya bilang, yang nggak pernah teriak-teriak aku Indonesia, aku Pancasila. Tapi dalam hal-hal yang substantif kita merayakan keindonesiaan, organisasi ini hadir. Mereka itu Karang Taruna yang di bawah, itu yang sejak subuh atau sejak malam sebelumnya begadang, nyiapin panggung, itu sadar tanpa pengaruh alkohol itu. Nyiapin panggung, keliling ke rumah-rumah nyari donasi dan lain-lain. Ada yang jualan aqua kalau dulu, dan mereka lakukan ini dengan riang gembira tanpa bicara aku Indonesia, aku Pancasila, tapi dan senang aja ya, mereka senang aja melakukan itu. Saya sering menggambarkannya bagaimana mengkomparasi peringatan 17-an dengan peringatan Idul Fitri. Orang menjelang Lebaran itu kan persiapan puasa dulu, kemudian rumah menjelang Idul Fitri dicat dulu, ada orang bikin kue, maka aroma kue dibakar itu menjadi aroma khas yang kita rindukan. Kalau sudah bau ini Idul Fitri sudah dekat. Pun halnya sama saya kira dengan 17 Agustus. Dulu 17 Agustus itu kita peringati dengan sangat sukacita.
gang dihias. Ya. Kayak PPT dulu banyak 17 8 45. Patung Kayak patung harimau siga ucing gitu. Ya, Bendera, masang bendera itu apa, perasaan kebatinannya terasa kalau kita ini mau memperingati satu hari yang istimewa. Nah, hari ini hal-hal itu sudah luntur, perlombaan di daerah menurun, gapura-gapura kini nggak ada lagi. Malah yang ironis, bendera aja orang banyak nggak pasang. Maka dalam konteks hari ini, di mana kebangsaan kita mulai luntur, saya bilang ke teman-teman itu, banggalah kalian menjadi organisasi. Jadi aktor terpenting membangkitkan ya, mungkin hari ini saya kira nasionalisme itu tidak secanggih retorika-retorika yang sering kita baca dalam status media sosial. Keindonesiaan itu tampil dalam praktik-praktik yang sederhana, merayakan 17A, baik kepada tetangga, dan ini Karang Taruna. Tapi tentu juga tidak mengecilkan sisi bahwa Karang Taruna ini harus berkembang. Tapi bukan di sisi itu bukan itu saja, tapi di sisi bahwa Karang Taruna lekat dengan Agustusan, saya kira harus dipertahankan dan hal yang positif. Jadi saya selalu bilang, jangan minder kalau disebut organisasi spesialis Agustusan, karena teman-teman lah yang merawat Indonesia dengan cara-cara yang sesungguhnya. Iya. Jadi sebentar lagi nih mau Agustusan nih, Juni Juli nih, kita siap-siap mendukung Karang Taruna terlibat dalam Agustusan. Jadi jangan sumangani. Tapi ini biasa kan gitu kan ya, kalau ke rumah datang anak-anak Karang Taruna. Ya sumbangan deh. Anak-anak itu nyari dana dikasih nasehat. Padahal nyumbangnya nggak seberapa, tapi malah jadi saya lihat ini Kang ya, Karang Taruna di level RW itu adalah fenomena sosiologis yang tidak bisa terpisahkan dari ruang kebangsaan kita. Jadi anak-anak muda di daerah itu menghimpun dirinya lewat Karang Taruna, aktivitasnya di sana. Dan biasanya orang tua juga kalau anaknya aktif di Karang Taruna itu senang. Iya. Nah, dalam banyak positif gitu. Iya, kegiatannya jadi positif. Case secara pribadi mungkin saya. Saya ini nggak akan duduk di sini sebagai ketua Karang Taruna Kota atau pernah kuliah atau jadi pengusaha kalau nggak jumpa dengan Karang Taruna. Karang Taruna ini tipikal yang beraktivitas di Karang Taruna biasanya secara sosial ekonomi menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas nggak di Karang Taruna, mungkin diurusnya Kadin atau HIPMI. Oh iya. Di daerah mereka itu, pertama biasanya ikatan mereka, bond mereka itu dengan tetangga dan lain-lain kuat. Nongkrong di Karang Taruna. Nah, di Karang Taruna ini mereka nemuin hal-hal positif. Mereka bisa ngundang pembicaraan. Sekali lagi saya contohkan diri saya dulu. Mungkin saya bilang, Kang, kalau lah saya nggak ketemu dengan Karang Taruna, mungkin hari ini saya nggak di sini. Mungkin hari ini saya di basementnya Festival Citylink tuh jaga parkir. Di Bacip itu kawasan padat penduduk, kumuh di sana. Orang meninggal tuh hari-hari, dan meninggal karena berantem, meninggal karena obat minum segala macam. Dulu role model saya ini si Encang, preman pasar yang kalau berantem nggak pernah kalah. Kalahnya mah alkohol aja 70% dicampur marimas. Kalahnya mah itu. Kita ini nggak punya role model. Alhamdulillah saya waktu itu bergabung di Karang Taruna, ngurus Karang Taruna, ngurus organisasi. Hidup nggak punya cita-cita, nggak punya role model. Datang pembicara hebat segala macam. Wah, saya harus pinter, saya harus kuliah. Inspirasi ya. Harus pinter, harus kuliah. Jadi, nah ini saya lihat ini mungkin model yang sama yang bisa diterapkan hari ini. Bagaimana Karang Taruna bisa jadi lembaga tempatnya anak-anak gang ini naik kelas. Dia men-scale up kemampuan dirinya bersama-sama, karena di Muhammadiyah berjamaah. Kemudian saling membuat progres, membuat kemajuan buat dirinya sendiri, buat lingkungannya. Dan memang saya lihat tipikal anak-anak Karang Taruna begitu. Dan ini terbukti di saat pandemi, Kang. Gimana? Ini luar biasa di saat pandemi. Ini yang satu hal yang ini mungkin terdengar agak sedikit melankolis, ngebuat saya senang sekali menjadi ketua Karang Taruna. Jadi di awal pandemi ini saya sempat pesimis. Wah, mungkin Indonesia masa lalu ini berbeda dengan Indonesia hari ini. Kan kita masih ingat, Kang, itu dulu di Lambe Turah kan. Kita mendengar kabar tentang pandemi itu nggak pernah berita yang baik. Pandemi sendiri kan bukan hal yang baik. Ada orang nimbun masker,
Ada orang datang ke supermarket borong bahan makanan, dan yang melakukan itu kan kelas menengah ke atas. Ada orang nimbun hand sanitizer, nimbun oksigen. Saya bilang, apa Indonesia ini udah jadi negara barbar gitu. Tapi tambah ke sini saya lihat, terutama di Karang Taruna saya lihat ini nggak tumbuh jiwa selfish, mementingkan diri sendiri, serakah, tamak, ini nggak ada di antara teman-teman. Generasi yang selama ini dinilai oleh orang tua, generasi yang hanya bisa rebahan, generasi gadget, yang asosial, yang rebahan, ternyata mereka tukang yang tampil tiap hari nyemprot desinfektan kemana-mana. Kita boleh berdebat tentang bagaimana desinfektan ini efektif atau tidak efektif melawan COVID. Tapi usaha sebagai ekspresi mereka menunjukkan kecintaan pada lingkungannya. Ini saya lihat, saya acungin jempol. Waktu Delta kan, ini waktu Delta. Kalau saya nggak datang, nggak lihat mata kepala sendiri, mungkin nggak percaya. Ada anak-anak Karang Taruna yang membagikan oksigen gratis. Ternyata sumber anggarannya, duitnya pinjam dari pinjol. Mereka nggak punya duit, duitnya pinjam dari pinjol. Urusan pinjolnya nggak tahu mereka bayar apa enggak. Tapi saya nggak pernah nerima juga WA aneh itu dari pinjol. Ada orang nolong orang, duitnya pinjam. Jadi mereka pinjam dari pinjol. Mereka oksigen kan waktu itu mahal. Oksigen mahal. Gitu. Mereka ngantri segala macam. Ini ada satu orang namanya Karel sebenarnya. Karel ini masih muda. Umurnya 17 atau 18. Rel, kamu ngapain ngasih orang oksigen? Jawabannya sederhana tapi mengharukan. Kang, kalau semua orang takut, kalau saya kena COVID, keluarga saya kena COVID, yang mau ngasih oksigen siapa? Ini bukan jawaban politisi. Ada lagi, Kang. Ada orang kerjanya jadi gardener, miara taman. Dia bisa ngumpulin beras 3 ton, dibagiin di RW-nya, cuy. Dia banyak kenalan, dia kontak di RW saya banyak orang nggak makan segala macam. Gardener bisa ngumpulin beras 3 ton, dia bagiin ulang, padahal dia sendiri butuh. Dia ngumpulin, kemudian dibagikan lagi ke tetangganya. Dia sendiri butuh. Bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Ini yang luar. Jadi ada hikmah lah di balik pandemi ini. Nah, terus banyak sekali contoh kasus. Ada orang lagi nyemprot desinfektan. Saya bilang, dia tuh kuliah daerah Sarijadi. Dia tahu kalau bersentuhan dengan zat karsinogenik dalam waktu yang lama itu bisa kanker. Bilang, lu nggak takut kena kanker? Kang, kalau kanker kan efek jangka panjang. Kalau COVID ini mati sekarang. Itu sekarang. Jadi ya saya bilang ini anak-anak muda kita ini luar biasa. Kadang mungkin kita underestimate, tapi ketika dikasih momentum mereka bisa mengekspresikan jiwa heroismenya, mereka tuh bergerak. Mereka bergerak. Itu mungkin yang membuat perbedaan antara anak muda Karang Taruna old dengan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu tantangannya berbeda pasti. Iya. Dan kebiasaan dan pola pikir anak-anak muda sekarang pun berbeda sesuai dengan zamannya. Nah, gimana Karang Taruna, Kang Andri dan kawan-kawan itu meracik anak muda itu menjawab tantangan zaman yang sekarang itu. Kalau kemarin kan pandemi ya tadi. Tapi kan permasalahan sekarang itu bukan hanya masalah 17-an nih. Bukan hanya pandemi selesai mungkin ya sekarang. Tapi kemudian akan lahir misalnya seperti yang dulu lagi, kemiskinan. Betul. Kemudian ada orang yang tadi mungkin yang terkena pinjol dan lain-lain. Itu gimana Karang Taruna menyiasati anak-anak muda untuk bisa menyelesaikan, atau bukan hanya menyelesaikan, ya pedulilah dengan lingkungan yang seperti itu. Iya. Jadi betul sekali, Kang. Jadi jangan sampai orang yang suka nolong orang itu tulunganen. Challenge kita 2 tahun belakangan adalah bagaimana kita bisa mengatasi pandemi dari sisi COVID-19 sebagai bahaya kesehatan. Dari sisi COVID-19 sebagai potensi permasalahan-permasalahan sosial, saya kira Karang Taruna sudah sangat gilang gemilang hadir. Mereka menjawab tantangan zaman bahwa bangsa ini butuh perekat, butuh agregator, mereka hadir juga di sana. Jadi dalam situasi-situasi negara butuh, ini Karang Taruna ini hadir. Saya nggak ceritain lagi tadi, lupa.
Ada yang kerjaannya mandiin jenazah. Ada yang nganterin obat ada namanya Agung, nganterin obat ke lebih dari 800 kakak itu di Andir. Ada namanya Andreo. Luar biasa itu. Mandiin jenazah COVID yang sementara Orang nggak berani, dia mandiin itu. Dia mandiin. Jadi dalam sisi menjawab tantangan zaman 2 tahun kemarin, COVID sebagai potensi kerawanan sosial, teman-teman hadir. Nah hari ini saya kira Kang, challenge-nya kan adalah bagaimana proses recovery ekonomi kita pasca COVID itu. Nah, saya mau sampaikan nih Kang, alhamdulillah ini, dan saya kira ini juga diakui kota-kota lain. Hanya di Bandung, Karang Taruna per kelurahan itu punya anggaran. Oh, Di Bandung itu anggaran Karang Taruna itu satu kelurahan itu 100 juta. Bentar, saya ulangi. Karang Taruna kelurahan sekota Bandung itu dapat anggaran 100 juta per kelurahan. 100 juta per kelurahan. Untuk Karang Taruna. Untuk Karang Taruna. Tidak hanya Karang Taruna dapat, PKK dapat, LPM dapat, RW dapat. Kalau RW per RW 100 juta. PKK dapat juga. Maksudnya tapi Karang Taruna full 100 juta untuk Karang Taruna saja. Karang Taruna dapat juga 100 juta. Per kelurahan itu. Per kelurahan. Berapa kelurahan sekota Bandung? 151. Artinya 15 miliaran Ya. uang berputar di Karang Taruna. Namun harapan kita memang hari ini, selama ini kegiatan-kegiatan itu banyak macam lah dipakainya. Peringatan Agustusan. Makanya dulu wali kota kita Kang Emil itu ngelarang teman-teman itu jualan aqua pinggir jalan. Bilang kalau untuk perayaan Agustusan udah ada anggaran. Nah, hari ini juga masih kita larang. Ya. Macam-macam kegiatannya itu untuk penguatan kelembagaan, untuk teman-teman itu bikin pelatihan kewirausahaan, teman-teman macam-macam kegiatan. Nah, hari ini ya memang anggaran itu nggak dipegang Karang Taruna. Postingnya ada di kelurahan. Jadi teman-teman itu mengajukan program ke kelurahan, kelurahan nanti mengeksekusi itu. Sayangnya memang apa yang diminta teman-teman dengan apa yang keluar hari ini masih beda. Ini masih perjuangan kita lah. Jadi kalau minta kucing, yang datang biasanya marmot. Nah, hal itu masih terjadi lah. Hari ini saya kira kita sudah bicara dengan Pak Wali Kota, dan betul sekali saya kira yang disampaikan Pak Wali Kota itu, hari ini proses recovery ekonomi yang harus didahulukan. Maka harapan saya sih teman-teman di kelurahan bisa merespon ini, mengeksekusi, supaya yang menjadi prioritas program, terutama tahun ini dan tahun depan, adalah bagaimana menginjeksi teman-teman ini dengan banyak macam program kewirausahaan. Betul. Agar terjadi perkuatan ekonomi kita di bawah. Menyambut, ya kalau udah decline ini kan pasti naik lagi gitu kan. Ekonomi kita udah lesu 2 tahun, ini naiknya nih teman-teman tuh harus ada di sana. Dan kebanyakan para yang berjualan online itu anak muda sebetulnya. Anak-anak muda Kang. Hari ini sudah ada beberapa contoh kasus Karang Taruna yang berdaya. Ada yang buka cucian motor, ada yang buka sablon, ada yang buka konveksi kecil-kecilan, udah mulai jalan. Kita pengen skalanya itu diperbesar seisi kota. Bayang Kang kalau 151 kelurahan semuanya bikin usaha gitu udah jalan Kang. Insya Allah lah angka pengangguran kita nurun. Apalagi hari ini kan bisnis UMKM bisa di scale up dengan adanya itu tuh online itu. Jadi teman-teman itu kalau dulu kan orang jualan martabak, jualan cilok ya pangsa pasarnya se-RW itu aja. Kalau sekarang bisa di-expand. Apalagi kalau malam-malam orang nggak ada toko buka kan bisa. Pengalaman kita mesen dari Surapati datangnya dari Kopo. Atau misalnya gini, Kota Bandung bikin martabak Karta. Di semua kelurahan ada franchise-nya semua. Ya bisa banyak macam begitu. Saya kira yang harus jadi. Yang penting kan anak-anak muda itu Karang Taruna di kelurahan-kelurahan itu kemudian minimalnya bekerja dan kemudian juga mendapatkan penghasilan dari apa yang dilakukan itu. Tapi semakin banyak orang yang bekerja kan semakin baik sebetulnya. Dan semua Karang Taruna itu bisa mengakses dana yang itu sebetulnya ya. Betul. Jadi di level kelurahan, karena 2 tahun ini kan kita dihajar COVID, jadi ngurusin COVID. Di level kelurahan, impian saya adalah teman-teman Karang Taruna itu bisa berdaya. Dana PIPPK, jadi gini Kang, dulu dana PIPPK itu beli seragam Karang Taruna, digunakan buat seragam. Ada buat bakti sosial. Hari ini saya bikin perubahan, saya bilang ke teman-teman, nggak boleh
Dan ini juga nanti teman-teman yang nonton, saya reminding aja setelah kemarin di rapat kerja, nggak boleh saya bilang anggaran di Karang Taruna itu digunakan untuk penguatan kelembagaan, tapi dilakukannya di luar kota sambil piknik. Atau keluar uangnya gitu mah. Iya, nggak boleh Karang Taruna kegiatannya anggaran itu digunakan untuk beli seragam. Betul. Mari prioritaskan itu untuk kewirausahaan dan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Saya kemarin sampaikan gini ya Kak, jadi teman-teman sekalian yang dengar, kita harus punya kesadaran bahwa setiap rupiah uang yang kita pakai hakikatnya dana publik. Boleh jadi itu milik Mang Ejeng yang ngayuh beca di Babakan Ciparai. Dia ingin menyenangkan anaknya, nabung berminggu-minggu, berbulan-bulan, ketika anaknya ulang tahun belanja ke KFC. Kena PPN 10%. Nah, kan nggak adil kalau kemudian duitnya dipakai untuk beli seragam Karang Taruna. Dan satu lagi yang saya titipkan tuh di Karang Taruna, nggak boleh lagi zaman saya ini ada kegiatan-kegiatan sosial, santunan ke duafa, anak yatim, yang kegiatannya itu duafanya, anak yatimnya dihadirkan dalam jumlah yang massal, dilakukan acara seremonial. Karena saya paling sebel ngelihat itu tuh. Jadi jangan sampai kita nggak ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin. Miskin disuruh ini Kang, megang styrofoam, difoto gitu. Ini jadi problem deh. Teman-teman banyak sampaikan, Kang, dari dulu begini, Kang, nanti LPJ-nya bagaimana? Saya bilang teman-teman nih, orang tuh kalau pejabat dan lain-lain, mereka jadi pembicara dapat honor, nggak pernah dipoto di mugshot gitu kan, difoto. Nah ini nggak boleh zamannya. Yang paling penting saya kira sudah ada di Karang Taruna tumbuh kesadaran bahwa anggaran yang mereka miliki ini dana publik yang nggak bisa dipakai sembarangan. Kemudian ada pertanggungjawabannya gitu. Pertanggungjawabannya harus benar. Harus benar gitu. Ya 1-2 masih ada lah Kang di kelurahan-kelurahan yang malah Karang Taruna diajarin nggak bener gitu. Ada lah. Ada. Kan neraka itu nggak pernah didesain kosong. Iya. Adalah yang gitu-gitu. Dan saya rasa anak-anak muda sekarang itu sudah mulai peduli dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia tahu dari kan anggaran itu bisa diakses semua orang gitu. Bisa diakses. Ya, bisa. Problemnya gini Kang, anggaran itu nggak Karang Taruna pegang. Jadi mereka itu seperti anak yang minta duit ke orang tuanya. Anggaran itu dipegangnya di kelurahan. Ada lurah-lurah yang baik, ada kasih-kasih di kelurahan yang baik ada. Tapi juga masih ada lah problem-problem yang begitu-gitu masih. Problem yang aneh-aneh begitu masih. Jadi hubungan dengan Karang Taruna dengan kelurahan juga nggak semua kelurahan baik gitu ya? Nggak semua baik. Malah saya mau bilang aja sampaikan. Kalau saya ngobrol nyablak lah kemana-mana. Ada juga ya diajar-ajarin nggak bener. Kegiatannya sekian, di LPJK-nya sekian ada. Wali kota udah tahu saya lapori juga yang gini-gini. Dan makanya kemudian prioritas kami ya pengurus Karang Taruna Kota. Jadi Karang Taruna gini kan. Kalau di kelurahan, ketua Karang Taruna pembina umumnya tuh lurah. Kalau di kecamatan pembina umumnya tuh camat. Kami ini Karang Taruna Kota, pembina umum kami ini wali kota, provinsi gubernur, pusat ini menteri sosial. Jadi kita ini tentakelnya pemerintah kota sebetulnya. Saya laporkan ke Pak Wali Kota, bagaimana kondisi anggaran Karang Taruna tuh di kelurahan-kelurahan. Ada yang baik, ada yang nggak baiknya kita laporkan juga. Dari sisi semangat anak-anak muda ini mau berubah tinggi, tapi kadang harapan mereka ini ngebentur realita macam-macam lah, birokrasinya, kesanggupan aparaturnya di bawah. Jadi kalau aparaturnya didorong untuk bisa responsif kepada teman-teman, saya kira bisa beres. Bahwa ada ketua-ketua Karang Taruna nakal ada juga, ada juga. Saya agak pandang gini, ketidakpercayaan teman-teman birokrasi di bawah itu ke Karang Taruna tumbuh karena ada oknum-oknum betul. Ada beli laptop habis masa jabatan ketuanya nggak ada laptop ada yang begitu. Tapi kan lebih ada lagi, lebih banyak lagi ketua-ketua Karang Taruna yang uang pribadinya dipakai buat menyelenggarakan kegiatan organisasi. Dan itu nggak kelihatan gitu. Itu nggak kelihatan yang gitu-gitu, nggak seksi. Karena yang good news itu kan yang bad news. Yang itu nggak kelihatan. Yang tapi saya lihat pandemi ini ngebuka mata semua orang. Kalau Karang Taruna itu eksis, ada. Jadi ngebuka lah semua.
Dan ini dilihat betul oleh teman-teman sih. Mudah-mudahan di tahun ini, tahun depan ini bisa selesai. Saya menarik dengan itu tadi yang meningkatkan ekonomi ya, masalah ekonomi. Soalnya kalau sekarang ini ekonomi menjadi penting karena untuk recovery setelah kemarin 2 tahun habis-habisan gitu. Yang usaha nggak jadi usaha, yang awalnya jualan bakso, rodanya malah dijual gitu. Nah sekarang kan harus kembali lagi nih, udah mulai kembali. Usaha apa? Itu kan sekarang taruh nanya kepada anak-anak atau teman-teman di tingkat kelurahan atau tingkat RW gitu yang masih muda-muda ini supaya mereka minimal mau berusaha. Yang keduanya dia mau memanfaatkan kondisi ini menjadi peluang. Iya. Untuk berwirausaha, berpeluang untuk meningkatkan taraf ekonomi dirinya dan keluarganya. Gimana itu? Udah mulai saya lihat Kang. Kemarin kita kerjasama dengan balai itu. Ada balai ketenaga kerjaan. Oh iya. Di Jalan Gatsu itu ya. Jalan Gatsu. BLK. BLK itu Kang kuotanya 1 tahun bisa 2.400 orang dilatih. Jadi mereka ketawa-ketawa tuh kalau ngedengar pelatihan barista 2 hari, 3 hari. Di mereka 7 bulan. Bener karena yang pertama orang jadi pengusaha tuh mindsetnya dulu. Nggak ada mindset macam apa yang bisa dirubah dalam waktu overnight. 2 hari, cuma 2 hari, 3 hari itu kan nggak mungkin. Nah, makanya mereka ketawa tuh dengar pelatihan tuh 2 hari, 3 hari. Di mereka 7 bulan. Sana tuh pelatihan banyak macam, pelatihan montir, AC segala macam, banyak tuh pelatihan. Kesalahan kita selama ini, kita ini nggak integrasikan kekuatan lokal kita ini jadi bersatu. Kita injeksi aja orang semua buat usaha. Ke depan mau kita gagas ini, ini baru kemarin balainya ke kantor Karang Taruna, kunjungan balasan. Kita mau teman-teman disekolahkan dulu lah di balai. Oh iya. Setelah mereka punya kemampuan teknikal, skillnya punya, mereka didorong Kang, ada anggaran 100. Nah harapan kami ini ya di kota, yang 100 itu bisa lah 50, 60 itu untuk kewirausahaan. Betul. Nah problemnya kadang-kadang beda. Di kelurahan A bisa belanja modal, di kelurahan B nggak bisa belanja modal. Nah ini yang bisa selesaikan sistem. Itu gimana itu? Yang satu bisa, yang satu enggak? Iya ini. Yang gitu-gitulah. Nah, ini harus selesaikan sistem. Kita mau rapat dengan Pak Asisten nanti supaya ya ada keseragaman. Tapi kan kita nggak selalu harus modal itu nggak selalu harus mengarah ke yang 100 itu. Kan modal itu banyak peluang. Banyak macam. Jadi kan misalnya yang ikut pelatihan nanti di BLK ada 150 kelurahan. Kali 2 orang udah 300. 150 tuh nggak jadi pengusaha semua. Boleh mereka disalurkan nanti ke sektor formal. Yang nggak mau, ini yang menarik Kang di BLK itu ternyata orang Bandung tuh hanya kurang dari 1%. Apanya? Yang latihan di sana, yang dilatih di BLK itu. Itu kan di Bandung. Padahal di Bandung. Iya. Karena ternyata animo orang Bandung untuk merantau tuh rendah. Udah mau kemana lagi di Bandung? Di BLK itu biasanya mereka kerjanya di kawasan industri di Kerawang. Iya. Kawasan industri di Jababeka. Ini orang Bandung nih kalau latihan di sana, disuruh keluar nggak mau. Bandung itu udah senikmat-nikmatnya kota lah. Mau kemana lagi? Gitu. Kalau sudah ke Bandung harus keluar malah. Gitu. Itu tuh yang kita dengar tuh. Ya memang benar juga. Saya aja ngerantau di Jakarta kuat 2 hari. Akhirnya skillnya dikuasai dulu, kemudian baru masalah permodalan itu kan bukan hanya akses 100 itu ya, ada akses-akses yang lain untuk itu. Yang penting mau berwirausahanya dulu itu. Iya, mentalitasnya dulu. Tapi dari sisi support saya kira ini trust ke teman-teman itu udah mulai tumbuh. Kedua, kemampuan teman-teman dalam rangka merespons gejala di lingkungan sekitar untuk kemudian disikapi menjadi bentuk berusaha tuh tumbuh juga. Ada yang mulai bikin, ya tapi persoalannya klasik lah, permodalan. Masalahnya modal. Iya. Di seputar itu. Jadi bukan kita ngandelin bener yang itu. Iya. Kan teman-teman ini punya kesulitan ngakses, nggak bankable mereka yang mulai usaha. Iya pasti, kalau yang baru kan. Nah kita ini Kang belum sampai pada titik berpikir, teman-teman yang ngelola itu yang 100 itu, bahwa orang kalau usaha jangan ngarep usaha itu semuanya berhasil dalam kesempatan pertama gitu. Jadi begitu dimodalin misalkan 10-20 usahanya mangkrak.
Kemudian divonis bahwa mereka tahun depan tuh nggak bisa lagi. Padahal kalau saya mikir gini, anak-anak ini sudah ada kemauan untuk berusaha itu udah bagus. Nggak ada tuh usaha yang sukses tiba-tiba gede dalam percobaan pertama. Betul. Ada 1-2 lah, tapi kebanyakan kan berguguran. Kudaek lagi usaha geus cukup. Iya. Mereka mau nyoba aja. Jadi yang harus kita kasih nih ke mereka ini trust, kesempatan. Beberapa kali sampai mereka maju gitu. Jadi ya harapan kita kalau bisa ditambah lah. Ada satu kata kuncinya di... mungkin kolaborasi kan. Nah itu mungkin kolaborasi apa yang Karang Taruna Kota Bandung bisa lakukan lah untuk kedepannya gitu ya, untuk ekonomi, untuk sosial dan lain-lain dengan banyak pihak ya. Saya itu kan dengan BLK barusan ya, atau dengan yang lainnya? Dengan bank sudah, BJB sudah, tentu dengan pemerintah daerah, pemerintah Kota Bandung lagi enak-enaknya gitu, lagi sangat kerjasamanya lagi enak banget gitu kan. Kita ngerasa dipercaya dan dikasih trust. Ya barangkali ke depan dengan Muhammadiyah gitu. Ya, kalau Muhammadiyah terbuka. Dengan Muhammadiyah. Ya. Jadi kemarin dengan Basnas, banyak macam lah Kang kerjasamanya. Tapi semuanya mengarah ke sana, mengarah ke bahwa di tahun ini harus ada proses recovery. Itu tinggal teman-teman nyambut inilah. Ya Bismillah lah Kang, mungkin kita sudah launchingkan 1-2 tempat. Kemarin kita launchingkan di Babakan Ciparai, buka cuci motor. Sebelumnya ada cuci motor juga tuh kita. Itu kelurahan yang punya, Karang Taruna yang punya? Karang Taruna yang punya. Modalnya nggak gede, 20 juta aja. 20 juta. Modalnya nggak dari yang 100 itu. Iya, bukan. Reongan. Tuh, ya itu maksud saya. Nggak selalu yang 100, tapi udunan. Udunan. Itu udunan. Di itu Sukahaji jalan. Yang jalan yang bagus di Pasir Endah. Yang punyanya penyandang disabilitas. Namanya Kiki. Umurnya 27, setengah badan ke bawah itu lumpuh. Nah, sekarang ngelola cuci motor, udah mulai cuci motor juga. Di launching sempat masuk berita. Itu udunan juga? Udunan juga. Jadi udunan lebih besar daripada 100 juta anggaran itu sebetulnya. Iya, bener Kang. Kasus di Kelurahan Pasir Layung, anggaran PIPPK-nya 100 juta, anggaran swadayanya mencapai 194. Tuh kan. Cash gitu banyak. Cash gitu banyak. Iya. Ya, kumaha barudak nanu dihandap. Iya. Kalau yang di bawahnya itu biasanya pahit, bagus-bagus tuh, yang gitu-gitu nggak jadi aneh. Tadi ngobrol tentang Kota Bandung, Kang. Kalau Akang melihat Kota Bandung sekarang, apa yang harus dibenahi lah untuk recovery ini ya setelah pandemi ini, yang urgent gitu? Yang urgent dibenahin sih saya lihat memang komitmen kota ini untuk lebih menempatkan anak muda sebagai entitas yang bisa dipercaya. Jadi kasih kepercayaan mereka dan jangan vonis kalau mereka tuh 1-2 kali gagal tuh, jangan. Kalau anak muda nyoba berwirausaha dan gagal tuh lebih baik daripada ke Holy Wings dan mabok gitu. Tantangannya berat itu. Tantangan anak muda hari ini berat. Ya. Lebih kalau. Tapi peluangnya juga besar. Peluangnya besar juga, tapi tantangannya lebih gede. Kalau Akang dan saya kan kita kan bukan. Kita mau nakal kemana? Bandung jam 10 kan udah sepi kan. Kalau sekarang tempat-tempat begitu kan 24 jam. Yang ting bayar pajak ting IMB-na bener ting ada tempat gitu-gitu di kawasan pemukiman di ada aja Sulanjana. Sulanjana jadi legian. Tantangannya berat tuh anak-anak. Jadi kalau boleh saya beraspirasi lah, dikasih trust lebih teman-teman, dikasih kepercayaan lebih, dikasih ditempatkan sebagai orang yang harus berdaya. Nah, kebanyakan mana tuh peran pemuda? 2 tahun kita udah ngebuktiin. Tuh. Ya gening yang disebut wah generasi rebahan, generasi antisosial, generasi nggak pedulian. 2 tahun ada. Saya lihat bagaimana kita memberi apresiasi pada teman-teman ini yang 2 tahun dah gempor tuh di lapangan, kasih trust lah, kasih trust. Dan secara politis juga anak muda tuh hanya jadi pendulang suara saja. Tapi jarang anak muda yang dilibatkan secara aktif. Bener.
di partai politik. Karang Taruna kan dulunya dengan satu partai lah istilahnya gitu ya. Dulu gitu. Iya. Nah, sekarang kan sudah Udah banyak macam. Udah macam. Semua menguasainya gitu. Nah, mungkin sebetulnya kan sangat mungkin kan apabila anak-anak muda ini bukan lagi menjadi penulang suara tapi menjadi penentu kebijakan. Mungkin sekali, Kang. Mungkin sekali. Tapi karakternya di Karang Taruna itu rata-rata apolitis. Maksudnya? Nggak terlalu ngeh dengan yang gitu-gitu. Nggak terlalu ngeh dengan yang gitu-gitu segala macam. Mereka lebih senang dengan sosial, aktivitas. Karakternya 2 tahun ini gitu. senangnya kegiatan-kegiatan sosial. 2 tahun ini. Ya mungkin nanti seiring waktu akan tumbuh kesadaran. Kalau perubahannya ingin lebih makro lagi harus lewat kekuasaan. Ya. Dan ini bukan contoh yang baru sih. Di Jawa Barat itu ada 2 ketua Karang Taruna itu wakil bupati. Ketua Karang Taruna Kabupaten Tasik, yang barangkali lihat nanti ini. Pak Cecep. Itu ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna Tasik gitu. Iya. Menjadi wakil bupati. Wakil bupati. Ada Kang Edo, Kang Edo tuh wakil bupati Majalengka apa Kuningan ya? Ya antara 2 kota itu. Majalengka. Majalengka. Itu juga dari Karang Taruna. Karang Taruna. Ketua Karang Taruna. Wakil Gubernur Banten. Dan nggak memungkinkan kalau misalnya Akang juga nanti. Ya kan sudah ada contohnya. Lihat-lihat nanti lah. Lihat-lihat. Ya sudah ada contohnya dan itu tidak menutup kemungkinan. Tapi emang nggak, saya gini, karena memang pengalamannya dari dulu sampai sekarang itu kan, apalagi politisi itu menjadi tanda kutip menjadi muda orang-orang tua itu. Memudah-mudahkan diri. Ya memudah-mudahkan diri gitu ya, menjadi penampilannya seperti anak muda. Nah ini suka guyon Kang. Iya kan. Yang tua memudah-mudahkan diri, yang muda mentua-tuakan diri. Orang muda udah dibatik, pakai jas. Halo bang, proyek yang itu gimana? Sementara yang sudah sepuh malah memudah-mudahkan dirinya supaya bisa diterima anak muda. Kan bukan kayak gitu kan, tua dan muda itu bukan masalah umur, tapi masalah semangat. Kalaupun sudah tua, pakai jas, pakai batik, ya nggak apa-apa, tapi semangatnya masih tetap muda. Dan yang muda apalagi gitu, nggak perlu pakai pakaian yang batik yang sepuh-sepuh gitu. Tapi juga menempatkan dirinya menjadi seorang anak muda itu. Nah, ya kan aneh aja gitu. Iya. Nah, kalau Akang di Kota Bandung ini ya, saya tanya kembali, penempatan anak muda selain tadi sebagai minta diapresiasi gitu ya, atau diberikan kesempatan lebih untuk berekspresi gitu ya di pembangunan Kota Bandung, melihat fenomena anak muda yang memanfaatkan media sosial. Padahal itu kan sebagai positif, tapi banyak juga yang melakukannya dengan negatif gitu. Untuk Karang Taruna sendiri, pemanfaatan media sosial seperti apa? Ya alhamdulillah sih Kang, medsos sudah mulai jalan meskipun nggak heboh-heboh yang lain. Tertarik juga ini, masuk benar netizen dengan segala komentar. Ini saya pernah dibully netizen nih soalnya, dibully netizen. Jadi kita ini kemarin pasang spanduk Kang. Kemarin pasang spanduk. Nah ini yang buka mata kita karena untuk lebih bener lah ini ngurus medsos ya. Kita ini pasang spanduk kemarin di sekitar balai kota. Spanduknya jatuh, terurai gitu. Mungkin ada yang benerin. Karena saya dapat laporan tuh malamnya spanduk tuh nggak begitu. Mungkin dia tuh nggak kenceng, jatuh, ngalangin jalur disabilitas. Itu diupload di Twitter, di retweet 16.000 kali. Di like berapa ribu kali, semua orang bully kita. Tetap namanya, inget namanya ya. Ini yang nggak bener itu, yang nyuruhnya, yang bayarnya. Padahal nggak ada orang dibayar masangin spanduk itu. Karang Taruna jangan masang spanduk, nganterin jenazah aja mereka tuh nggak dibayar. Ambulan kita sampai hari ini gratis. Punya ambulan gratis? Ada ambulan 1, dan itu gratis, bisa kontak. Insya Allah tahun ini jadi 2 lah, mudah-mudahan. Maka saya lihat ini kalian ini harus punya Twitter. Selama ini kita mainnya di Instagram aja sama Facebook. Lumayan sih, Karang Taruna Kota
Followersnya 12.000, Iya. 12.000. Kalau mau jualan apa peninggi, pemutih dan pembesar udah mulai bisa. Iya, iya. Ya makanya memang betul Kang, saya kira hari ini medsos punya peranan penting, Ini biar teman-teman Karang Taruna yang muda-muda lah. Artinya begini tadi seperti Karel, kemudian Eki, kemudian siapa tadi yang usaha cuci motor itu? Oh, Artinya, Kiki. ya itu mereka melakukan itu tuh terexpose gitu kan. Mereka pahlawan-pahlawan di lingkungannya. Iya betul. Bukan hanya diketahui oleh sekitarnya, tapi ini ada loh anak muda yang anak Karang Taruna yang sudah berjuang, sudah menyerahkan dirinya gitu, melawan kanker, melawan apa juga dia memberanikan diri gitu. Terus terekspos kan. Iya betul juga ya. Jangan hanya diketahui oleh Akang dan seluruh Karang Taruna Bandung, tapi masyarakat pos juga harus tahu. Supaya apa? Anak-anak muda yang lain, Karang Taruna yang tertular, kemudian melakukan heroisme yang lain gitu. Siap, ini sarannya saya catat dan tidak lanjuti. Untuk lebih giat lagi, itu admin medsosnya di belakang ya, kita pulangnya kita cuci. Kang, terima kasih. Sami-sami Kita Kang. suatu waktu kita bisa ngopi-ngopi lagi. Iya, ngopi yang tanpa kamera. Pemirsa TVMU, pembicara menarik dengan Kang Andri, Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Ada banyak hikmah yang kita ambil, ada banyak manfaat dan semangat juga inspirasi yang bisa kita tularkan kepada sesama. Terima kasih, tetap diklik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.